Pandang ing lelakon mobat mabit Wulandara teguh ngregem gegayuhan
Sa
Dhammam saranam gacchami sangham saranam gacchami. Luar biasa, terima kasih banyak tampilan seni tari dari adik-adik mahasiswi kita dari Sekolah Tinggi Agama Buddha di STAB Kertarajasa di Kota Batu. Sekali lagi terima kasih adik-adik, boleh minta tepuk tangannya sekali lagi untuk adik-adik kita. Ya hadirin, setelah break sejenak, marilah kita melanjutkan untuk mengecas batin kita dengan menyimak apa yang akan disampaikan oleh para pembicara hari ini. Untuk itu, supaya lebih baik, acara akan saya serahkan kepada ahlinya, yakni moderator kita Pak Poni Jian Liao atau akrab disapa Dr. Po. Namun sebelumnya akan saya sampaikan dulu secara singkat profil dari beliau. Pada riwayat pendidikannya, beliau memperoleh gelar Dr. Andes dari IKIP Medan dan gelar MBA dari Melbourne, Australia, kemudian Magister Pendidikan dari UPH Jakarta, gelar doktor di Universitas Satya Gama Jakarta, dan beliau juga pernah mengikuti pendidikan di Lemhanas RI Batch ke-51 tahun 2014. Dan pada latar belakang profesionalnya, beliau adalah seorang Managing Director pada The Energetic People Development Center dan Presiden dari IPSA, Indonesian Professional Speaker Association, serta public speaker terkemuka yang ilmunya kerap membantu banyak institusi dan perusahaan terkemuka di Indonesia. Beliau juga adalah seorang radio presenter dan penulis buku. Mari kita sambut dengan mantap Dr. Po. Iya, baru kelihatan saya besar sekali ya. Yang termulia Biku Sangga, utamanya guru saya, Yang Mulia Sri Panyawaro Mahathera. Boleh kita berikan apresiasi buat Yang Mulia. Yang Mulia Utamo Mahathera. Yang Mulia Sukito Mahathera, Yang Mulia Kemadaro, Ketua Umum Panitia yang luar biasa, semangatnya berapi-api. Saya khawatir kalau beliau berbicara lebih panjang dari itu, pekerjaan saya terancam. Karena beliau memiliki bakat untuk berbicara yang luar biasa. Kemudian para samanera atasilani, yang terhormat Bapak Pembimas Buddha, Kantor Kementerian Agama Jawa Timur, Bapak Satimin dan Ibu. Kemudian Ketua Umum Persatuan Umat Buddha Indonesia, Permabudi, yang sangat jarang saya temui di acara formal. Tapi untuk Surabaya hari ini, Insinyur Arif Harsono dan Ibu hadir bersama-sama di acara kita sore hari ini. Terima kasih Pak Arif. Kemudian keluarga besar Theravada Indonesia beserta Panca Wihara, pemimpinnya di sini ada Romo Widya salah satunya. Romo Widya adalah Romo yang pertama kali mempertemukan saya dengan Yang Mulia Sri Panyawaro Mahathera di Surabaya. Betul ya Romo? Iya, terima kasih Romo. Sejak saat itu saya bersyukur berkarma baik. Sri Bante Sri Panyawaro Mahathera ternyata jatuh cinta dengan Poni Jian Liao. Cikal bakalnya dari Surabaya, Romo Widya berjasa. Terima kasih Romo, saya ucapkan sekarang supaya tidak berhutang karma pada kehidupan mendatang.
Dan yang saya hormati seluruh sponsor, ibu bapak hadirin yang sudah hadir semuanya. Selamat sore, Namo Buddhaya. Tepuk tangan meriah buat kita semuanya saudara sekalian. Saudara, Bante Kemadaro tadi bukanlah mengada-ngada untuk mengadakan acara yang ada hari ini, bahwa mengundang 4 orang, utamanya 2 biku senior yang sangat melegenda. Ini bukanlah hal yang mudah sampai beliau mendatangi Bante Sri Panyawaro Mahatera di Mendut. Kemudian mendatangi juga Bante Utamo Mahatera. Ini bukan hal yang mudah saudara sekalian. Artinya memang kerja yang luar biasa. Dan untuk mengundang seorang motivator nomor 1 Indonesia juga tidak mudah. Saya tidak tahu apakah panitia sudah berani membayar motivator nomor 1 Indonesia. Motivator nomor 1 Indonesia jika dibayar secara rupiah, tolong panitia, mana Romo Irwan, tolong dicatat. Untuk mengundang beliau ini diperlukan dana yang luar biasa, dana yang besar. Tapi untuk acara Buddhis, apalagi yang mengundang Bante, Pak Awe langsung minder. Tidak berani berbicara soal harga. Inilah aset kita, aset nasional yang perlu kita banggakan. Andri Wongso, boleh kita berikan ucapan terima kasih kepada beliau. Baik saudara sekalian, nanti akan ada kesempatan Anda untuk bertanya. Siapkan diri Anda setelah mendengarkan pemaparan dari pemateri pertama setelah keynote speaker tadi atau pembicara kunci yang disampaikan oleh Yang Mulia Sri Panyawaro Mahatera. Nanti di sesinya Pak Andri Wongso, sebagai tokoh yang sudah menciptakan senam AWS3, suara saya kok feedback ya? Halo? Loh kok ada ya? Ya baik. Saudara sekalian, nanti Pak Andri Wongso akan menyampaikan apa yang sudah diciptakannya, yaitu senam AWS3 kepada kita yang sebentar lagi akan melanglang buana ke dunia-dunia yang lain. Dunia manusia maupun dunia bukan manusia. Untuk mengenal lebih jauh tentang Pak Andri Wongso, kita lihat profil beliau yang luar biasa dengan tepuk tangan yang meriah sekali. Silakan. Andri Wongso terlahir dari keluarga miskin dan sederhana di Kota Malang, Jawa Timur. Begitu banyak lika-liku kehidupan yang harus diperjuangkan. Sekolah SD tak tamat, membuatnya harus pontang-panting menempa diri dan belajar di Universitas Kehidupan. Mengubah nasib, awalnya hanya seolah kemustahilan. Namun dia terus menguatkan tekad, tak kenal takut, halangan dan rintangan. Tahun 1976, mengadu nasib ke ibu kota. Berbagai profesi sempat dijalani.
Dan sebagaimana layaknya perjuangan, tidak semudah membalik telapak tangan. Tahun 1980, berbekal ilmu kungfu, dia melanjutkan perjuangan dengan menjadi guru kungfu, menciptakan perguruan Hap Kundo. Dengan modal kungfu jugalah, ia berani mewujudkan impian menjadi bintang film laga di perusahaan Hong Kong dengan lokasi syuting di Taiwan. Sepulang dari Taiwan, tawaran menjadi foto model sempat dilakoninya. Namun, jiwa wirausaha memanggilnya. Dan pada tahun 1985, lahirlah Harvest, merek kartu ucapan kata-kata mutiara dan motivasi yang dikenal seantero Nusantara. Begitu panjang dan berliku-likunya proses yang sudah dilewati, dari hidup menderita sampai sukses di hari ini, melahirkan filosofi, success is my right, sukses adalah hak saya, sukses bukan milik orang-orang tertentu, sukses milik Anda, milik saya, dan milik siapa saja yang menyadari, menginginkan, dan memperjuangkan dengan sepenuh hati. Baginya, sukses tidak mungkin diraih seorang diri. Suksesnya didapat karena dukungan terbesar dari keluarga, terutama istri tercinta, Haryanti Leni Sarjana Hukum, beserta 3 buah hati mereka, Vicky, Fendi, dan Valdi, serta orang-orang yang berperan lainnya. Kini, saat kesuksesannya mampu mengilhami keberhasilan orang lain, ia terus bertekad menyebarkan motivasi, inspirasi, dan nilai-nilai wisdom melalui seminar motivasi, siaran radio, buku-buku motivasi, CD inspiratif, website, sosial media, hingga beragam sarana lainnya. Selain memotivasi dan menginspirasi, pada tahun 2015, ia juga mampu menciptakan senam AWS3 dengan gerakan yang sederhana, namun sangat efektif dan berdaya guna bagi segala umur. Senam AWS3 merupakan terapi khusus untuk pencegahan dan penyembuhan sakit di seputar lutut dan saraf kejepit, serta memelihara kesehatan fisik yang prima. Dia berharap dengan senam ini kita akan sehat, terus semangat, dan rutin melakukannya, berakhir dengan bahagia. Satu-satunya di dunia menjadikan senam AWS3 cepat menyebar ke berbagai komunitas, bermanfaat untuk kesehatan nasional dan mendunia. Seiring perkembangan teknologi yang begitu cepat, dia merambah dunia bisnis berbasis teknologi dengan mendirikan perusahaan Kompro yang bergerak di bidang pengembangan aplikasi mobile. Tak hanya itu, kepeduliannya kepada generasi muda membuat hatinya tergerak mendirikan sekolah kursus Sempoa AW Abacus Brain Gym Indonesia untuk membangun anak-anak yang cerdas, baik, dan berkarakter. Dengan segala sarana yang tersaji, ia berharap akan lebih banyak orang yang terbangkitkan dan terbakar semangatnya. Mari kita bersiap menjadi manusia Indonesia yang unggul, berkualitas, serta mampu memberikan manfaat dan sumbangsih bagi bangsa dan negara. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan kekuatan dan tekad bagi kita semua untuk berjuang menjadi insan yang luar biasa. Marilah kita sambut sang pembelajar, Andri. Tepuk tangan yang meriah buat Andri Wongso. Silakan Pak Andri. Luar biasa Master Andri Wongso. Silakan Pak. Iya. Iya, baik. Sekali lagi tepuk tangan buat Andri Wongso. Tes. Yang saya muliakan Ketua Umum Bante Kemadaro. Berikan tepuk tangan dulu. Yang saya hormati Ketua Pelaksana Bapak Irwanto Soekardi. Padi Sanakaya, Sanaka, Jawa Timur, Bante Sukito Mahatera. Yang saya muliakan Biku Sangha, khususnya yang mulia Bante Sri Panyamaru Mahatera. Yang saya muliakan Bante Utamau Mahatera. Serta seluruh para tokoh, para sesepuh, dan semua yang hadir di sini, Namo Buddhaya. Apa kabar? Sedikit marah dong, emosi dikit ya. Apa kabar?
Lebih keras. Tambah keras. Makin keras. Paling keras. Tadi Bante Panyamoro bilang, Bante Utamo ahli bicara tentang Hong Shui. Kalau bicara tentang Hong Shui, Bante Panya tidak bisa ngikuti karena bukan bidangnya. Nah sekarang judulnya lain. Bante yang bikin keserakaan dan kemarahan. Saya yang kerepotan. Karena bidang ini terbalik dengan bidang yang saya jalani. Motivasi. Jadi saya mau bicara apa yang saya mau bicarakan ini loh. 85% sudah dibicarakan oleh Bante Panya. Jadi tinggal 15%. Lalu waktunya mepet, panitia bilang Pak pendek, bagus. Karena saya kira bobot yang dibicarakan oleh Bante Panya sudah komplit dan menjawab semua itu. Ya udah, terlanjur ke Surabaya, ya sedikit bicara semampu saya. Tema mewaspadai bom, keserakaan dan kemarahan untuk menjaga kebahagiaan. Kalau diterjemahkan keserakahan, keserakahan kebalikan adalah kedermawanan. Sedangkan kemarahan kebalikannya adalah sabar. Memang keserakaan dan kemarahan dampaknya sangat luar biasa. Baik oleh negara, oleh perusahaan, oleh perorangan, oleh partai, oleh organisasi. Kalau sudah muncul emosi, marah, serakah, akan luar biasa. Nah kalau bicara tentang duniawi, keserakaan bisa disebut sebagai ambisi. Ambisi bisa negatif, bisa positif. Kalau buat saya, kacamatanya positif. Ambisi yang positif untuk mengembangkan potensi diri dan bisa meraih keberhasilan maksimal. Contoh di sini ada tokoh Pak Arif. Ini tokoh Samator, tokoh Buddhis Surabaya. Bisnisnya banyak. Tapi apakah beliau ini bisa disebut serakah? Kacamata saya bukan. Ini sebuah ekspansi, sebuah pengembangan potensi diri. Karena setelah beliau berhasil, tidak serta-merta hanya menggunakan apa yang dipunya untuk diri sendiri. Tidak. Berbuat banyak untuk perkembangan Buddhis. Maka bagi saya, keserakaan yang positif untuk duniawi adalah tadi ambisi yang plus, bukan ambisi yang min. Padahal di dalam mengembangkan diri, butuh sekali ambisi yang plus, yang disebut orang lain itu keserakaan. Sedangkan kemarahan, pada satu respon yang positif kita butuh tegas, butuh keras, nah disebut marah, disebut emosi. Maka kadang-kadang di dalam duniawi kita butuh tegas dan keras pada situasi tertentu. Atau juga bisa menggunakan tingkat kesabaran spiritual. Sabar, sabar. Tapi apakah dengan tegas dan keras salah? Ya belum tentu, namanya kondisional. Kondisional sekali. Tapi apapun yang terjadi, keserakaan dan kemarahan sumbernya seperti apa yang dikatakan oleh Bante Panya tadi, ego.
egosentrik yang tidak terkendali. Bom yang luar biasa. Jika tidak terkendali, akan bahaya sekali. Bisa juga emosi, keserakahan muncul karena situasional sekali, yang keadaan yang memunculkan amarah dan serakah. Kejadi virus corona. Mendadak banyak orang yang menaikkan harga masker. Dulu satu pak isi 50 ribu, sekarang bisa dijual 10 kali lipat. Keserakahan, senang orang menderita. Mengambil kesempatan dalam kesempitan, dalam penderitaan orang lain. Situasi. Ada yang serakah, marah karena ketidaktahuan. Awija, kebodohan. Ketidaktahuan ini yang bahaya sekali. Sehingga akhirnya menjadi kebiasaan. Diulang, jadi karakter. Gampang marah, gampang emosi. Untuk mengendalikan ini memang tidak gampang. Sedangkan emosi atau serakah yang diletupkan terus, bahaya sekali. Bom yang disadari dengan marah, disadari dengan emosi, disadari dengan keserakaan, hancur pasti. Menghancurkan orang lain. Contoh konkret, salah satu contoh, bom. Kejadian bom atom Hiroshima dan Nagasaki. Keputusan. Sebuah keputusan kecil, dampaknya luar biasa. Udah pasti karena emosi, marah, serakah, ingin menguasai, ingin menang perang. Berapa banyak kematian akibat keserakahan dan kemarahan. Tolong diklik. Kejadian bom atom Hiroshima, Nagasaki. 20.000 lebih tentara tewas. 146.000 warga sipil tewas. 150.000. Lebih ganas dari virus corona. Dan ini sengaja membunuh, merusak, bikin orang menderita, sadar, marah, emosi, serakah, ingin menguasai. Perang Dunia Kedua. Hiroshima, Nagasaki, tanggal 9 Agustus, 80.000 tewas. Total yang meninggal minimal 246.000 dan masih banyak penderitaan yang ditanggung oleh orang yang kena dampak itu. Masih banyak di Jepang. Yang cedera, yang cacat, luar biasa. Kita bisa bayangkan. Gara-gara keputusan manusia. Yang emosi, yang marah, yang tidak terkontrol karena keserakahan. Menghancurkan manusia lain. Lah kalau itu diperkecil, negara, masyarakat, keluarga dan kita sendiri, seperti Bante tadi bilang, dibutuhkan kesadaran. Untuk menyadari belajar amarah sulit sekali, tidak mudah. Keserakahan, ini sebuah film contoh yang bagus sekali. Sebuah keserakahan akhirnya bisa menghancurkan kita. Karena saat tertentu serakah, pasti jatuh. Maka kita berbahagialah bisa ketemu ilmu kehidupan. Yaitu Dhamma yang diajarkan oleh Guru Agung kita, Sang Buddha. Sebuah ilmu hidup yang memang umurnya tua, tapi selalu baru, segar baru. Apa saja masalah bisa terjawab oleh Dhamma. Ini sebuah film kecil, mungkin pernah saya sebar di WA, sudah viral, nggak apa-apa kita ulang. Bagaimana keserakahan menghancurkan diri sendiri. Serakah bukan membawa nikmat, tapi membawa binasa diri sendiri. Keserakahan
dan kemarahan. Kebalikan tadi melakukan untuk mencegah, menyadari, kesadaran, proses. Kebalikan adalah kedermawanan dan sabar. Tidak mudah proses kehidupan, ketemu kerugian, ketemu orang marah, ketemu orang fitnah, kita tetap sabar dan dermawan, sulit. Saya berbahagia sekali sejak belajar Dhamma, ketemu peristiwa yang aneh-aneh. Membuat saya untuk belajar dermawan dan belajar sabar, belajar meta. Mohon maaf saya cerita diri sendiri, mohon dimaafkan. Pada saat saya setelah pulang main film di Taiwan, pulang belajar usaha kartu ucapan merek Harvest. Dalam waktu singkat mencapai sukses untuk ukuran saya. Mobil pertama, mobil mewah yang saya bisa beli, mobil Accord baru, hitam. Tahun 90-an gitu. Suatu hari saat mobil saya berjalan, belok ke tikungan Kebon Jeruk Jakarta, waktu mau belok, ternyata ada mobil tinggi, mobil pengantar anak-anak mendadak mundur. Mungkin dia lihat nggak ada mobil, dia mundur, nabrak mobil saya. Parah depannya. Saat itu saya dengan istri mendadak, kaget. Langsung turun, minta surat SIM dan KTP. Sopirnya turun dengan gemetar. Isi dompetnya cuma kering. Sambil ngasih KTP dan SIM, maaf Pak saya salah. Tolong jangan lapor ke bos saya. Karena saya baru 1 minggu kerja untuk ngantar anak-anak sekolah. Oke, ini kartu nama saya. Nanti Bapak mampir ke kantor saya di Roxy. Kita bicara lagi. Baik. Siang setelah Bapak yang ngantar anak sekolah selesai, mampir ke kantor saya. Kantor saya satu-satunya kantor yang lagi tempat kos juga. Tempat kos, tapi kantor. Begitu bapaknya datang, dengan tegang pucat, saya suruh minum dulu, silakan minum. Langsung spontan sama istri saya, KTP dan SIM saya bilang, Pak anggap saya yang sial hari ini. Bapak saya bebaskan dari semua kerugian saya. Saya cerita ke teman-teman. Teman-teman bilang ngapain? Dia harus bertanggung jawab. Laporkan ke bosnya biar nyicil semampunya seterusnya. Ada benernya. Ada baiknya. Ada positifnya. Tapi saya galau. Pas lagi belajar Dhamma. Saya bilang, tepuk tangan dulu dong kalau gitu. Saya bilang gak apa-apa. Pengertian saya saat itu sama istri, ini kesempatan. Kesempatan berbuat baik dan menolong orang walaupun kita rugi. Jadi seperti Bante Panya tadi bilang, saya minimal mendapatkan kepuasan batin dan enak bahagia. Walaupun untuk ukuran Bante itu rendah. Gak apa-apa. Rendah pun selama masih bahagia itu luar biasa. Hal-hal demikian kalau dilakukan setiap saat, kalau bisa setiap hari, bisa melakukan kebaikan, udah pasti hawa kemarahan, hawa serakah akan kurang. Wah ini kebalikan. Kalau serakah minta ganti, kalau emosi minta ganti, justru tidak. Saya beruntung membuat kesempatan berbuat kebaikan. Satu lagi, orang Medan.
telepon ke sekretaris saya terus. Telepon minta waktu, bilang yang bikin Buddhis ini, Buddhis. Waktu itu saya sibuk banget. Tolak ini Pak Ponijan tahu nih, ketawa terus dia tadi. Dan akhirnya saking ngototnya, luar biasa motivasinya. Sekretaris saya bilang, Pak diterima Pak. Baik, terima. Biasa kalau sama Buddhis begitu saya, teman-teman Buddhis. Nggak mikirin sama sekali. Jadi tiket beli dulu, bisnis kelas. Satu lagi anak buah. Lalu dia bilang nanti akan ada ribuan seminar. Yang peserta seminar ribuan orang. Maka saya bawa buku semaksimalnya bisa saya bawa. Lah karena lihat suasana begitu luar biasa, saya kepingin berangkat duluan. Waktu berangkat dijemput, yang jemput tadi, ya bajunya berantakan. Istilahnya sembarangan, bahasa Jawanya kopro. Mobilnya, waduh lebih parah lagi, berantakan sekali. Lah saya tanya, ini namamu siapa? Ya nama itu yang disebut yang mengundang. Lah kok begini? Pikiran saya udah jelek aja, ini pasti bahaya sekali. Berangkat ke JW Marriott. Sampai sana belum pesen tiket. Waktu dimintai uang muka, duitnya ribuan, berantakan semua duitnya. Waduh, langsung ambil kartu, ini aja saya duluan, saya bayar dulu. Lalu ada tim, ada 10 orang mahasiswa, ikut ke kamar semua. Pas orang itu pipis, saya tanya ke mahasiswa, dan salah satunya pengurus yang lagi ngetop juga di sebuah wihara. Saya tanya, kamu gimana, persiapan mateng gak? Saya baru dipanggil Pak, sekarang ini baru datang, saya nggak ngerti apa-apa, waduh mati deh. Begitu orang itu pipis, saya langsung mendadak. Karena tempat seminar dekat. Maka saya panggil, saya ajak berdua berangkat ke tempat seminar, hotel tempat seminar. Di sana dia bilang nggak ada pesanan apapun. Waduh gawat, berarti ini istilah dibohongi atau dia nggak ngerti. Udah biar. Lalu akhir dalam perjalanan saya bilang sama orang STI, teman di wihara, tolong buku ini dijual, titip jual. Dan biar saya tanggung jawab. Tiket hotel, tiket pesawat, saya tanggung. Tapi jangan ngomong sama orang itu, diem aja. Ya, buku nanti kalau laku dijual berapapun, sumbang semua ke wihara. Balik ke hotel, ketemu orang itu saya bilang, wah kamu nggak boleh begini harusnya. Ya udah, nggak apa-apa, kita batalkan saja. Kamu tenang, nggak ada urusan apapun. Saya nggak marah, nggak apapun. Besok saya pulang dalam perjalanan di pesawat terbang. Saya merenung. Saya sekali lagi mendapat kesempatan berbuat kebaikan. Walaupun rugi, tapi memang ada kenikmatan. Kesempatan mengurangi kemarahan, mengurangi keserakahan. Walaupun rugi tapi nilai buat saya satu tahap secara spiritual belajar dan tidak ngecam sama sekali. Nah, itu termasuk kekayaan simpanan, ya, perbuatan kebaikan yang luar biasa. Maka dalam hal ini, jika memang kita punya kedermawanan dan kesabaran, bisa dipraktekkan tiap hari, pasti menggelurang. Lah untuk itu memang tidak gampang, seperti Bante tadi bilang, meditasi. Mengheningkan, mengamati proses-proses pikiran. Tidak mudah, tidak gampang. Berpikir benar, berlaku benar, berucap benar, bertindak benar, berpraktek benar dalam Dhamma, not easy. Maka untuk mencapai kebahagiaan, saya sedikit sharing sedikit ya. Sebagai menutup sebelum kita latihan senam awe. Untuk mencapai kebahagiaan. Ada anak murid, anak muda, galau, marah, emosi,
ketemu orang tua bijak. Orang tua bijak, saya mengalami stres frustasi. Tolong kasih jalan bagaimana saya bisa hidup selalu bahagia. Baik, ada 4 macam cara supaya kamu bahagia. Apa itu, Paman? Ke-1, jadilah dirimu seperti orang lain. Jadi dirimu seperti orang lain, kamu akan bahagia. Bagaimana maksudnya? Maksudnya, saat orang lain dianiaya, dirugikan, dimusuhi, dicampakkan, difitnah. Bagaimana jika itu terjadi pada diri kita? Bagaimana terjadi pada dirimu kalau kamu itu saat orang dianiaya, dirugikan, itu Anda. Kalau itu terjadi pada diri kita, akan muncul kesadaran untuk mencegah dalam melakukan kejahatan pada orang lain. Kalau kita tahu, itu membuat orang menderita, bikin sengsara, bikin mati, bikin hancur. Kalau kita sadar itu saya, pasti segera muncul kesadaran untuk jangan melakukan. Lah di kehidupan terbalik nih. Senang orang menderita. Yang terjadi kemarin, anak mahasiswa Singapura ke London. Dari London baru muncul ini anak kuliah digebuk oleh 4 orang yang tidak tahu ABC diajar sampai matanya biru. Bulan 2 tanggal 24 minggu lalu. London, Inggris. Satu lagi gambarnya. Dan dia ditendang dengan emosi yang luar biasa. Dianggap orang Asia, terutama Chinese. Ini membawa virus corona, diajar. Kalau kita seperti dia bagaimana menghadapi ya? Marah nggak bisa karena bukan negara kita. Korban situasional seperti ini.